Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Agustina, NIM 111 dari Prodi Agribisnis kelas C. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat data statistika di SPSS dengan menggunakan statistika distribusi nominal. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang dimana di sisi kiri yaitu jenis kelamin dan di sisi kanan yaitu nilai biologi. Sebelum masuk ke aplikasi statistik atau SPSS, kita copy dulu data kita. Kita copy. Kemudian kita masuk ke aplikasi statistik. Di variabel ini, kita kopikan data kita tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita pergi ke variabel view yang ada di bawah. Kita klik variabel view. Kemudian dalam nama ini, kita ubah namanya terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan mengubah namanya dengan tulisan jenis kelamin. Untuk penamaannya, kita beri strip bawah agar dapat mempermudah nama penamaan data kita. Yang kedua, akan saya beri nama dengan nilai biologi. Nah, untuk penamaan yang kedua juga sama seperti penamaan yang ke atas. Kemudian setelah itu pada values, untuk yang pertama kita ubah. Setelah muncul ini, kita klik tanda plus. Nah, pada value kita isi dengan angka 1. Kemudian pada label kita tulis dengan laki-laki. Kemudian kita tambahkan kembali yaitu 2 untuk perempuan. Nah, setelah ini kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, otomatis jenis kelamin berubah yaitu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jika ingin terlihat seperti 121212, kita bisa klik ini, gambar ini. Di bawah tulisan help, kita klik. Nah, otomatis akan berubah menjadi 122211 seperti itu. Jika ingin kembali seperti perempuan laki-laki perempuan laki-laki, kita bisa klik lagi di bawahnya help. Nah, akan berubah menjadi laki-laki perempuan laki-laki perempuan. Nah, setelah ini sudah selesai, kemudian kita pergi ke analyze. Kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik ppplot. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai biologi ke dalam variabel. Tes distribusi kita klik normal, kemudian distribution parameters kita centang. Setelah ini, kan nilai biologi sudah masuk tuh. Kita klik OK. Kita tunggu sampai muncul. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka yang kita lakukan sudah berhasil. Tinggal kita copy ke dalam data kita. Caranya yaitu kita klik kiri, kemudian kita copy, masuk ke dalam Word, datanya tadi kita ketik di
kita paste. Nah, data kita otomatis muncul ke dalam Word. Untuk yang bawahnya lagi, sama seperti yang atas, yaitu kita copy, kemudian kita masukkan ke data. Nah, lakukan hal itu sampai bawah. Nah, data kita udah berpindah ke dalam Word. Nah, cara yang kedua yaitu kita menggunakan uji Z. Caranya yaitu kita pergi ke data statistik kita tadi, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialogs. Kok nggak bisa? Nah, di Legacy Dialogs kita klik satu sampel KS. Satu sampel KS. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan nilai biologi ke test variable list. Kemudian kita centang normal. Kemudian klik OK. Nah, otomatis akan keluar seperti ini. One sample Kolmogorov Smirnov test. Kemudian kita copy ke Word. Uji Z. Nah, lakukan hal yang sama seperti uji Bplots tadi.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi dari data saya. Yang pertama, saya akan menginterpretasikan data people. Untuk data people sendiri, kita lihat yang di atas seperti ini. Nah, caranya kita lihat dari grafik kita. Kalau titiknya mendekati garis seperti ini, itu dikatakan normal. Jika titik-titik tidak mendekati garis, itu dikatakan tidak normal. Berarti data yang tidak normal seperti ini, yaitu menjauhi garis. Nah, yang normal itu kayak mendekati garis gini. Nah, itu namanya mendekati normal. Kita lihat yang bawah. Nah, data seperti ini. Rata kan? Kalau titiknya jauh dari garis, data kita itu tidak normal. Kalau mendekati garis yang seperti ini, data kita dinyatakan normal. Nah, seperti itulah cara mengetahui data normal dari people. Nah, untuk interpretasi yang kedua yaitu uji Z. Nah, dari uji Z sendiri ini, kalau kurang dari 0,05 itu dinyatakan data itu tidak normal. Nah, ini kan pertama kan sebelum titik itu ada 0, jadi 0,002. Berarti dari saya kurang dari 0,05 dong. Berarti data ini tidak normal. Kalau data ini lebih dari 0,05, berarti data itu dinyatakan normal. Contohnya seperti 0,06, 0,05 ke atas, itu adalah data normal. Nah, untuk data yang tidak normal itu seperti 0,04, 0,02. Nah, itu data tidak normal. Kenapa? Karena data itu kurang dari 0,05. Kalau masih bingung, akan saya interpretasikan di sini. Interpretasi data statistika menggunakan uji Peoples. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menggunakan uji Peoples yaitu dalam diagram di atas dijelaskan bahwa kalau titik yang mendekati garis merupakan data normal, dan jika titik yang menjauh atau tidak mendekati garis merupakan data tidak normal. Dalam data saya di atas disebutkan bahwa diagram yang pertama terdapat titik yang mendekati garis sehingga dapat dikatakan sebagai data normal. Dan juga terdapat beberapa titik yang menjauhi garis, maka data tersebut dikatakan tidak normal.
Sama halnya pada grafik kedua, yaitu terdapat juga beberapa titik yang mendekati garis dan juga ada yang menjauhi garis. Intinya, jika garis itu mendekati garis, maka disebut sebagai data normal. Dan jika titik menjauhi garis, maka data dinyatakan tidak normal. Data yang di atas dinyatakan bahwa data di atas mendapat hasil kurang dari 0,05, yaitu mendapatkan hasil 0,002, maka data tersebut dinyatakan sebagai data tidak normal. Karena data yang kurang dari 0,05 merupakan data tidak normal. Sebaliknya, jika data menunjukkan hasil 0,05, maka data tersebut dinyatakan sebagai data normal. You know that then it's about your baby, only you.